Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik dan papa mama di rumah. Halo Abang. Halo Kak Natali. Halo teman-teman. Apa kabar nih hari ini adik-adik? Luar biasa dong. Amin. Pasti luar biasa. Dan semangat untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik, bulan ini kita masih mengikuti ibadah online. Tapi tetap semangat ya ikuti ibadah online-nya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan, jangan sambil tidur-tiduran. Papa mama, tolong dampingi adik-adik di rumah ya. Sekarang, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Pagi ini kami mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pasti masih bersuka cita kan? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, masih tetap semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Semangat dong. Puji Tuhan. Ayo yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang di rumah masih suka marah-marah, Ayo masih suka musuh-musuhan marah-marah. sama temannya atau sama kakaknya atau sama adiknya? Siapa ayo? Gak boleh ya, kita gak boleh marah-marah. Iya adik-adik, siapa yang masih suka simpan kemarahannya? Awas ya, aku balas nanti. Hah, siapa tuh yang masih suka begitu? Ayo siapa? Gak boleh dong, kita harus memaafkan. Ya kan kayak tadi? Iya, kita harus saling memaafkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan memaafkan. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Ayo bagi berdiri semuanya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menjaga kita. Mari ikuti kakak ya, lagu ini mungkin masih baru tapi kita mau belajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo Belva. Halo. Halo Audi. Halo. Pagi ini Kak Lili akan berikan tantangan untuk membalas salam. Kalian siap? Siap. Oke, ada hadiah loh. Sama-sama ya. Sudah siap dan dengan baik menerima tantangan untuk membalas salam, Kak Lili akan berikan reward untuk kalian. Ini dia untuk yang senyum manis, yang kanan dong, yang kanan. Buat Audi. Oke, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili. Kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, diambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah adik-adik siap ya, siapkan Alkitabnya di rumah, tetap semangat, ikuti terus firman Tuhan pagi hari ini.
Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasal 10 dikisahkan ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan di tempat yang sepi adik-adik, kenapa sepi? Sepi sekali, sepi banget. Dia dirampok, dia dipukuli, dan dia sampai tergeletak dan setengah mati adik-adik. Dan kemudian tidak berapa lama ada seorang imam yang berjalan ke tempat itu, melewati jalan itu, dan melihat seorang Yahudi itu yang tergeletak setengah mati adik-adik. Tetapi seorang imam tadi, dia hanya melewati saja dan dia hanya melihat saja, tidak menolong seorang Yahudi tadi. Setelah itu datang di tempat itu adalah seorang Lewi. Seorang Lewi jalan, melewati jalan itu dan kemudian melihat seorang Yahudi itu adik-adik yang sedang tergeletak setengah mati. Apakah seorang Lewi itu menolong dia? Aduh adik-adik, sayang sekali. Kasihan sekali ini seorang Yahudi adik-adik. Seorang Lewi, dia tidak menolong seorang Yahudi tadi adik-adik. Dia berjalan dan kemudian melewatinya saja. Tidak berapa lama kemudian datanglah seorang Samaria. Seorang Samaria, dia naik keledai melewati jalan itu dan kemudian kedua matanya dia menatap kepada seorang Yahudi tadi adik-adik. Tetapi berbeda dengan seorang imam dan seorang Lewi tadi, seorang Samaria ini dia turun dari keledainya, kemudian dia tolong seorang Yahudi tadi adik-adik yang kesakitan setengah mati adik-adik. Dia kemudian membalut luka-lukanya, dia kemudian memberikan minyak dan anggur adik-adik. Kemudian seorang Yahudi tadi dia taruh di atas keledainya, kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Kalau sekarang ke rumah sakit ataupun klinik kesehatan terdekat adik-adik. Dan kemudian singkat cerita adik-adik, seorang Samaria tadi dia merawat melalui tempat penginapan itu dan juga pegawai yang ada di situ adik-adik. Akhirnya seorang Yahudi dirawat sampai sembuh adik-adik. Nah, adik-adik yang baik, seperti ilustrasi tadi adik-adik, di awal kakak sudah ceritakan kepada kalian, ketika seseorang atau orang lain, ketika teman kalian tersenyum kepada kalian, begitu mudah untuk kita tersenyum dan memberikan senyum yang termanis kepada mereka, betul? Atau kita bisa berbuat baik dengan begitu mudah kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tetapi adik-adik, jika kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah menjengkelkan kita, membuat kita kesal adik-adik, sakit hati, kecewa dan seterusnya, betapa sulitnya untuk berbuat baik. Nah, pagi hari dengar baik-baik adik-adik. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-33 adik-adik, kita harus berbuat baik kepada semua orang, baik yang baik kepada kita maupun yang tidak baik kepada kita. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-36 dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik yang baik, Tuhan kita adalah baik. Yang percaya katakan amin. Berbuat baik, kita bisa lakukan itu adik-adik bukan dari kekuatan kita, tetapi dari kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kekuatan Tuhan, kasih Tuhan itu akan menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berbuat baik adik-adik. Berbuat baik dan kita bermurah hati. Nah, apa itu murah hati adik-adik? Murah hati atau eleos atau dikatakan murah hati itu artinya begini adik-adik. Lebih dari sekedar memberi atau menolong seseorang adik-adik atau orang lain. Tetapi murah hati adalah memberi lebih dari yang kita bisa.
untuk kita bisa memberi, kita melakukannya. Itu namanya murah hati. Nah, firman Tuhan kalau dikatakan bahwa Lukas 6 ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, demikian juga dengan kita, dengan kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan ditolong untuk kita bermurah hati. Amin, adik-adik. Nah, mari kita akan melakukan untuk bermurah hati, menjadi murah hati. Tuhan pasti akan menolong kita dan memberkati. Adik-adik, masih ingat ada berapa orang yang melintasi jalan waktu melihat seorang Yahudi yang tergeletak kesakitan? Ada berapa? Masih ingat? Iya, betul. Ada 3 orang yang melintasi. Tetapi siapa saja mereka ya? Yang pertama adalah seorang imam, kemudian yang kedua seorang Lewi, dan yang ketiga seorang Samaria. Nah, dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah orang yang murah hati? Ayo, siapa? Betul sekali, seorang Samaria. Seperti seorang Samaria yang baik hati, mari kita juga akan mengasihi. Kita baik hati, kita murah hati, dan kita mengasihi semua orang. Kita akan sama-sama perkatakan super kebenaran pagi hari ini. Sudah siap semua pakai gerakan ya? Sama-sama dengan kakak. Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Sekali lagi ya. 2, 3. Karena Tuhan mengasihiku, aku mengasihi orang lain. Dan super ayat hari ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita katakan ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sama-sama kita katakan super ayat hari ini. Inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita sama-sama berdoa ya. Kita memohon kepada Tuhan supaya kasih Tuhan akan menolong kita untuk kita saling mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Engkau juga akan menolong kami untuk kami dapat mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, dan bahkan semua orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi hati kami dengan kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya kami mau melakukan firman Tuhan untuk saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Sekolah Minggu GSJ Asisarwa, jangan lupa ya link kita ya. Linknya di GSJ Asisarwa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang acara yang kita tunggu-tunggu adalah pemberian hadiah untuk pemenang kreativitas Superbook. Pemenangnya adalah dari kelas Batita, adik Azaria. Tepuk tangan dong. Pemenang kedua yang berikutnya adalah dari kelas Balita, adik Willy. Pemenang dari kelas Pratama, adik Ishak. Tepuk tangan sama-sama. Dan kelas yang paling besar, kelas Madya, pemenangnya adalah adik Vincent. Pemberian hadiah untuk lomba kreativitas Superbook. Inilah adik Willy.
Nanti akan diserahkan oleh Selamat ya. Kakak Natalia. Adik Asaria. Selamat sayang, adik Isak. Ayo dong semangat dong, semangat. Dan adik Vincent. Semangat, terima kasih. Selamat dan tetap semangat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GSJA Cisarua. Bagi adik-adik yang belum mendapatkannya, tidak boleh berkecil hati dan sedih ya sayang ya. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GSJA Cisarua. Tepuk tangan sama-sama.